Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di materi kita, yaitu pendekatan kualitatif dalam pemilihan metode penanganan risiko. Di materi sebelumnya kita sudah membahas tentang pendekatan kuantitatif. Jadi intinya bahwa ketika perusahaan asuransi, perusahaan non asuransi, perusahaan apapun pasti akan berhadapan dengan yang namanya risiko. Risiko sudah kita telaah di awal pertemuan dulu. Di sana ada risiko yang sifatnya murni, spekulatif, dan lain-lain. Nah, semua pendekatan-pendekatan yang sudah kita semua sifat-sifat risiko yang sudah kita pilah-pilah tadi itu akan kita selesaikan atau akan kita solusikan ketika terjadi masalah dengan menggunakan pendekatan. Kemarin kita sudah membahas bagaimana menyelesaikan atau mensolusikan ketika ada masalah yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya angka. Nah, kita selesaikan dengan pendekatan kuantitatif sehingga segala sesuatunya serba diangkakan. Tingkat kerugian berapa persen harus diselesaikan, berarti perusahaan tidak boleh berproduksi kurang dari sekian persen. Nah, seperti itu yang dikatakan pendekatan kuantitatif. Nah, kali ini kita akan bahas dengan pendekatan kualitatif. Ketika kita mendengar ada kualitatif, berarti di sana yang diutamakan hal-hal yang terjadi bersifat deskriptif. Deskriptif itu yang bagaimana? Deskriptif itu adalah hal-hal yang terjadi di sana itu sifatnya adalah penjelasan hingga detail. Pendekatan kualitatif ini disolusikan dengan adanya metode yang namanya interview. Dan interview pun di sana disiapkan dengan sebuah analisa, yaitu dengan membagikan kuesioner. Kuesioner nanti yang diharapkan baik itu di tingkat atas, manajemen atas, middle, jadi top management, middle management hingga low management, di sana itu dibagikan secara responsif. Artinya apa? Ada kuesioner dibagikan, kemudian mereka diminta menjawab hal-hal yang berkaitan dengan yang dikerjakan oleh masing-masing bagian. Misalnya perusahaan, kita ngambil satu contoh perusahaan tekstil. Perusahaan tekstil berarti di sana di low management itu ada tenaga kerja langsung. Bagian misalnya pemotongan kain, kemudian pencelupan kain, kemudian penjahitan, packing. Nah, itu yang dikatakan di sana sebagai tenaga kerja langsung, low manajemennya. Nah, apa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di sana? Pertanyaan-pertanyaan di sana yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya menghambat atau di sana itu merupakan bagian dari kelemahan. Ketika memotong misalnya, ketika memotong kain, apakah gunting yang digunakan di sana tumpul? Ada pertanyaan seperti itu. Ketika dijawab ya, berarti di bagian pemotongan kain harus segera diganti perlengkapan untuk memotong kain. Nah, seperti itu. Apakah di sana karyawannya merasa nyaman bekerja di ruang pemotongan seperti itu? Nah, itu adalah bagian dari pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu nanti yang dihimpun akhirnya menjadi sebuah deskripsi besar, dan deskripsi besar itulah yang dikatakan di sana sebagai pernyataan kualitatif. Pertanyaan-pertanyaan deskripsi itulah ketika dihimpun dari low management, middle management hingga di sana top management, itulah yang dikatakan di sana sebagai pendekatan kualitatif dalam pemilihan metode penanganan risiko. Jadi tidak dengan mengukur angka lagi, tetapi di sana dengan pendekatan-pendekatan yang sifatnya deskriptif. Berarti peran besarnya di mana? Di kuesionernya. Sehingga kenapa ketika misalnya ada perusahaan asuransi, ada calon nasabah, pasti akan disodori kertas, sodori kuesioner, suruh ngisi.
umur berapa, tempat tanggal lahir, alamat, penyakit yang diderita atau yang pernah diderita, pernah rawat inap di mana, dokternya siapa, itu adalah sebenarnya uraian daripada pendekatan kualitatif. Contoh realnya seperti itu. Atau ketika ada konsumen belanja ke sebuah supermarket, kadang di sana ada SPG yang mendekat ke kita. Maaf Ibu, boleh nggak kita minta tolong untuk mengisi atau menjawab beberapa pertanyaan berikut. Nah, pertanyaan nomor 1, 2, 3, 4, 5 mungkin pertanyaannya simpel, tapi sebenarnya itu yang ingin digali dari perusahaan tersebut. Ada kekurangan apa di perusahaan tersebut? Kenapa kok penjualan menurun? Oh, ternyata kesimpulannya setelah dibagi kuesioner di semua supermarket yang ada di Indonesia, produk susu X dari bayi ini adalah karena harganya tidak terjangkau oleh masyarakat. Nah, seperti itu. Sehingga resiko penurunan penjualan bisa ditangani penanganannya dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini. Nah, sehingga pendekatan kualitatif ini biasanya pendekatan yang digunakan pertama kali untuk menyelesaikan masalah atau resiko atau kemungkinan kerugian yang akan dihadapi perusahaan ataupun kerugian yang telah dihadapi oleh perusahaan. Itu demikian materi kita. Terima kasih. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.